Oke, kita mulai. Sekarang kita kembali masuk ke ujian kasus program pendidikan dokter hewan kepada salah satu calon dokter hewan ini, dokter hewan muda Trisno, Komang Trisno, di PPDH Bedah Veteriner. Kali ini akan menyampaikan kasus penanganan kasus sistolithiasis pada anjing mini pom. Ini adalah bagian dari salah satu tugas mata kuliah koas PPDH di bedah dan radiologi. Untuk itu, Komang Trisno, saya persilahkan mempresentasikan penanganan kasus sistolithiasis pada anjing mini pom. Silahkan, Mang. Oke, untuk semua pertama-tama isian tiang minta akan menjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan tiang memaparkan presentasi tiang yang berjudul penanganan kasus sistolithiasis pada anjing mini pom. Yang tiang bawakan sendiri yakni Komang Trisno dengan NIM 19096-11018. Baik, anjing merupakan salah satu hewan yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan saat ini anjing merupakan salah satu hewan yang tergolong pet animal sehingga keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan manusia. Kecintaan terhadap anjing seringkali membuat pemilik anjing memberikan makanan yang sama dengan makanan yang dikonsumsinya. Urolithiasis merupakan kondisi terbentuknya urolit pada saluran perkencingan, seperti pada vesika urinaria, ginjal, ureter, dan uretra. Urolit yang terbentuk dapat dibedakan atas 4 berdasarkan jenis mineralnya, yakni urat, urat amonium, urat sodium, dan asam urat, sistin, fosfat amonium, magnesium atau sulfit, dan kalsium. Sistolit atau yang disebut juga bladder stone merupakan batu yang terbentuk akibat supersaturasi pada urin dengan kandungan mineral-mineral yakni kalsium, oksalat, fosfat yang dapat bergerak turun sepanjang ureter dan masuk ke dalam vesika urinaria. Nah, menurut Barthes dan Kirk 2006, terbentuknya batu pada saluran kemih dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yakni konsentrasi kristaloid yang tinggi dalam urin. Faktor yang kedua yakni lesi pada dinding saluran urinaria atau perubahan fisikokimia pada dalam urin hingga terbentuknya kristal. Dan statis air kemih. Nah, gejala klinis yang dapat diamati jika anjing mengalami urolithiasis sangat bervariasi tergantung pada tempat perlekatannya dalam struktur anatomis, sistem urinaria, dan jenis kelamin. Nah, gejala yang biasanya tampak pada hewan penderita urolithiasis yakni dysuria, oligoria, dan stranguria. Nah, laporan kasus untuk sinyalemen yang pertama, anjing betina bernama Molly, ras mini pom, berusia 6 tahun, dan warna rambut berwarna coklat. Untuk anamnesanya, urin anjing kasus terlihat bercampur dengan darah sejak 4 bulan yang lalu. Hewan kasus terlihat mengejan saat melakukan urinasi dan volume urinasi yang sedikit namun sering. Untuk pemeriksaan fisik, yang pertama untuk 100 pasien, pemeriksaan suhu diperoleh hasil 37,9. Pemeriksaan denyut jantung diperoleh 78 kali per menit, pulsus 78 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, dan untuk CRT kurang dari 2 detik. Untuk keterangannya semuanya normal. Pada pemeriksaan mukosa mulut dan konjungtiva, mata tidak ditemukan adanya tanda-tanda abnormalitas. Demikian pula pada anggota gerak, feses, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem saraf, sistem reproduksi dinyatakan normal. Pada kulit ditemukan investasi caplak. Tanda klinis yang diamati pada pemeriksaan sistem urogenital secara inspeksi ditemukan anjing mengalami hematuria,
Curia, dan Stranguria. Untuk pemeriksaan laboratorium, yang pertama ini merupakan hasil urinalisis. Pada pemeriksaan kreatinin diperoleh hasil 0,2, glukosa 50 mg per dl, protein 100 mg, albumin 10 mg, dan bilirubin tidak diperoleh hasil, kreatinin 300 mg, pH-nya 7,0. Untuk pemeriksaan darah diperoleh 250 eri per mikroliter, sedangkan keton 15 mg. Untuk nitrit tidak diperoleh, untuk leukosit ditemukan 500. Ini merupakan pemeriksaan ultrasonografi. Dapat dilihat bahwa ditemukan kalkuli pada vesika urinaria dengan gambaran hiperekoik, yakni pada tanda panah berwarna kuning. Untuk pemeriksaan hematologi rutinnya diperoleh hasil dari hasil yang diperoleh, yakni pada RBC mengalami penurunan, juga hemoglobin mengalami penurunan, granulosit meningkat, dan juga pada platelet mengalami penurunan. Nah, untuk penanganan kasus sendiri, operasi yang dipilih untuk mengeluarkan sistolit pada vesika urinaria ini operasi sistotomi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama dilakukan premedikasi dan anestesi. Premedikasi menggunakan atropin sulfat sebanyak 0,4 ml secara subkutan dan diinduksi dengan kombinasi silasin dan ketamin masing-masing 0,3 ml secara intravena. Penanganan akurat dengan menggunakan metode laparotomi, yakni sistotomi dilakukan dengan melakukan insisi pada daerah garis tengah ventral abdomen melalui kulit dan linea alba. Vesika urinaria dieksplorasi dan dikeluarkan ke permukaan. Nah, insisi VU dilakukan pada daerah dorsal yang sedikit vaskularnya dengan membuat stay sutur pada dua sisi VU. Nah, setelah VU terbuka, maka dilakukan pengeluaran kalkuli pada yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk penutupan vesika urinaria ditutup menggunakan dua lapis jahitan, yakni menggunakan pola jahitan casing pada lapisan submukosa dan pola jahitan Lambert pada lapisan muscularis, yang masing-masing menggunakan benang polyglycolic acid 3,0. Nah, untuk penutupan abdomen, setelah dipastikan tidak terjadi kebocoran linea alba, subkutan, dan kulit masing-masing ditutup dengan pola jahitan menerus sederhana menggunakan benang polyglycolic acid, dan terputus sederhana menggunakan benang silk 3,0. Penutupan luka kemudian diberikan povidone iodin dan ditaburi enbatik, dan luka dibalut menggunakan kain kasa steril yang direkatkan dengan menggunakan plester. Untuk pasca operasinya, penanganan pasca operasi pada hewan kasus diberikan antibiotik cefotaxime secara injeksi dengan dosis 22 mg per kilogram secara intravena, serta diberikan asam tolfenamat dengan dosis 4 mg per kilogram. Dilanjutkan dengan pemberian antibiotik cefixime dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan secara oral 2 kali sehari selama 7 hari, serta dilakukan perawatan luka dengan cara membersihkan luka dan mengganti balutan secara berkala. Ini merupakan lampiran gambar pada saat melakukan tindakan operasi. Yang pertama, insisi dilakukan pada kulit sampai peritoneum. Yang kedua, vesika urinaria dikeluarkan dari rongga abdomen. Dilakukan fiksasi menggunakan metode stay suture. Selanjutnya dilakukan insisi untuk mengeluarkan kalkuli yang ada di dalam vesika urinaria. Nah, ini merupakan flushing untuk memastikan agar apakah di dalam vesika urinaria masih ada kalkuli atau serpihan-serpihan lainnya, sehingga perlu dilakukan flushing untuk mengeluarkan. Lakukan penjahitan pada vesika urinaria dan pada kulit. Nah, pada hari kedua pasca operasi, hewan kasus sudah dapat urinasi dengan urin berwarna kuning transparan
Nah, 3 hari pasca operasi, luka sudah mulai mengering dan pada hari ke-7, luka dan urinasi sudah secara fisik sudah mengalami kesembuhan dan jahitan dilepas. Untuk pembahasannya, yang pertama, urolithiasis merupakan pernyataan umum dari keberadaan batu di saluran perkencingan yang perlu ditelaah lebih lanjut mengenai jenis batu atau kristal yang dibentuknya. Cystolithiasis merupakan kondisi di mana terdapat urolit pada vesika urinaria. Nah, pembentukan urolit adalah proses kompleks yang terjadi karena peristiwa fisikokimia berturut-turut seperti supersaturasi, nukleasi, pertumbuhan, agregasi, dan retensi di dalam tubulus ginjal. Urolit terbentuk dalam vesika urinaria dalam berbagai bentuk dan jumlah tergantung pada infeksi, pengaruh diet dan atau konsumsi, dan genetik. Kadar kalsium yang tinggi dalam ginjal juga dapat mempengaruhi terbentuknya urolit. Sedangkan faktor-faktor lain yang mendukung pembentukan urolit adalah kurangnya minum, makan yang banyak mengandung kalsium, oksalat, dan fosfat, serta penurunan pH urin. Urinalisis merupakan salah satu uji yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi gangguan sistem urinaria. Data yang diperoleh urolit yang ditemukan dari hasil urinalisis yakni kalkulus Rufit yang didukung dari pH urin yang bersifat basa yakni 7,0. Hasil ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Palma pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa pH urin dapat mengubah kelarutan kristal sulfit dengan urin yang bersifat asam. pH 7,0 mendukung pembentukan kristal sulfit. Nah, ultrasonografi atau USG merupakan pilihan yang dapat memvisualisasikan adanya urolit di dalam saluran urinaria. Nah, sistotomi adalah sayatan pada kandung kemih yang bertujuan untuk pengangkatan batu, diagnosis, dan reseksi tumor, infeksi saluran kemih, refraktor, perbaikan ureter ektopik, untuk kelainan pada kemih dan ruptur kandung kemih. Cefotaxime merupakan antibiotik golongan cephalosporin injeksi generasi ketiga. Seperti antibiotik golongan cephalosporin lainnya, cefotaxime menghambat sintesis dinding sel bakteri. Cefotaxime memiliki spektrum aktivitas yang relatif luas terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, cefixime merupakan antibiotik golongan cephalosporin generasi ketiga dan bersifat bakteriusidal. Spektrum utama aktivitas cefixime adalah melawan bakteri gram negatif dalam famili Enterobacteriaceae, tidak termasuk Pseudomonas, termasuk Escherichia, Proteus, dan Klebsiella. Antibiotik ini baik digunakan untuk infeksi saluran perkencingan yang disebabkan oleh bakteri gram negatif. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil anamnesa dan tanda klinis, anjing kasus bernama Molly didiagnosa menderita cystolithiasis. Penanganan dilakukan dengan tindakan pembedahan menggunakan teknik bedah sistotomi. Perawatan pasca operasi diberikan antibiotik cefotaxime injeksi melalui intravena dan dilanjutkan dengan pemberian cefixime secara oral. Hasil evaluasi 3 hari pasca operasi luka mengering dan hari ke-7 jahitan dilepas. Untuk saran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu anjing yang menderita kalkulus Rufit harus segera mendapat penanganan untuk menghindari efek dan komplikasi yang dapat membahayakan bagi kesehatan anjing. Dan juga pakan yang diberikan harus diperhatikan agar tidak membuat pH urin menjadi basah dan membuat urolithiasis kambuh kembali. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan ke dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Komang Krisno, presentasinya cukup cool gitu, sendu begitu ya, karena pagi-pagi. Oke, ini sambil jalan, jadi coba keluar dulu dari ya, oke, udah bisa dilihat ya. Pertama, ini judulnya apa? Judulnya cystolithiasis ya, Krisno ya. Iya. Halo? 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 Oke.
Bisa? Ini masih PowerPoint-nya masih terlihat, Dok. Oh, keluar dulu, keluar. Keluar. Oke, Di close. Sudah? oke, sambung, Dok. Udah. Sekarang udah lihat ininya. Wajahnya di situ. Oke, sudah. Udah ya. Ini judulnya kan cystolithiasis. Ya, Oke, Dok. Oke. cystolithiasis pada anjing minipom. Apa bedanya cystolithiasis dengan urolithiasis? Kalau pengetahuan saya, urolithiasis merupakan pernyataan umum yang menggambarkan bahwa adanya urolit pada sistem perkencingan, sedangkan cystolithiasis yaitu lebih spesifiknya, Dok, yakni pada vesika urinaria. Terjadi adanya kalkuli atau urolit pada. Kalau urolithiasis itu terjadi pembentukan sedimen di mana saja pada saluran kemih, terdiri Jadi, dari satu atau lebih kristaloid urin yang sulit larut, Dok. kalau di uretra ke vesika urinaria disebut urolithiasis enggak juga? Nggih, Dok, disebut urolithiasis. Kalau di ginjal? Uh, Urolithiasis enggak juga? Nggih, Dok. Jadi ini cystolithiasis ini, jadi apa namanya, vesika urinarianya mengalami peradangan akibat adanya urolit yang ada di sana itu juga gangguan. Akibat kenapa bisa terjadi ada urolit di vesika urinaria kira-kira? Nggih. Halo? Terjadinya urolit pada vesika urinaria itu biasanya disebabkan dari beberapa faktor, Dok. Yang pertama, Ya. perubahan pH pada urin. Yang kedua juga terjadi infeksi pada vesika urinaria juga dapat menyebabkan terjadinya urolithiasis pada vesika urinaria. Terus lagi? Dari faktor pakan yang banyak mengandung purin, kalsium dan fosfat juga dapat menyebabkan terjadinya urolithiasis pada vesika urinaria. Nah, kemudian pH-nya itu apa yang menyebabkan pH yang mesti kan pH-nya tidak basah. Kenapa dia bisa basah di vesika urinarianya itu sehingga terbentuk dia urolit itu? Perubahan pH juga dapat dipengaruhi, yang pertama dari infeksi, Dok, dapat merubah urin, yang kedua dari juga pakan juga dapat mempengaruhi pH urin, yang juga ketika anjing tidak sering minum juga berpengaruh terhadap pH. Jadi penyebabnya kan banyak itu, artinya secara umum apa namanya, konsentrasi yang tinggi dietnya di pakan itu dalam jangka waktu lama juga bisa menyebabkan urolit. Kemudian ada lesi atau peradangan dalam jangka waktu lama juga di vesika urinaria bisa juga menyebabkan terjadi urolit. Kemudian adanya retensi urin yang lama, artinya di vesika urinaria juga bisa menyebabkan urolit ya. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari gimana caranya mendiagnosa ini bahwa terjadi cystolithiasis atau adanya urolit dalam vesika urinaria? Yang pertama, untuk mendiagnosa itu dilakukan uji urinalisis, Dok. Pertama dulu urutan diagnosa, coba urutan diagnosa. Kan jangan langsung urinalisis. Pertama Urutan dari diagnosa. sinyalemen hewan kasus. Dari sinyalemennya apa dilihat? Dari sinyalemen, dari umur, ya,
Coba dijelaskan sedikit dari sinyalemen biar bisa mengarahkan diagnosa ke sisturitiasis atau ada neurolit ini. Pertama kan pasiennya datang nih, Komang nih sebagai dokter hewan. Pertama pasiennya datang, Komang lihat ini kan sinyalemen hewannya dulu. Sinyalemen umum dan sinyalemen khusus yang mengarahkan ke diagnosa. Itu loh ceritanya. Coba ceritakan. Yang pertama ketika hewannya datang, kita lihat sinyalemen dari hewan tersebut, diantaranya dari jenis anjingnya, atau ras anjingnya, nama anjingnya, jenis kelamin, umur, dan juga warna anjing. Apabila terjadi tanda spesifik perlu dicantumkan. Terus tanda khusus dicantumkan pada sinyalemen. Untuk selanjutnya dilakukan anamnesa, yaitu menggali informasi mengenai hewan kasus, apakah mengenai tanda-tanda yang muncul ketika mengapa hewan dibawa ke suatu rumah sakit hewan atau klinik, menggali informasi secara lengkap melalui wawancara dengan owner. Nah, dari anamnesa yang digali yang Komang dapat apa? Dari anamnesa yang peroleh dari kasus ini, yaitu anjing mengalami urinasi yang sedikit-sedikit namun sering, dan juga terdapat darah pada urinnya ketika melakukan urinasi, dan juga terlihat mengenjan saat melakukan urinasi, dok. Itu sudah mengarahkan ke diagnosa, ada kecurigaan ini gangguan perkencingan, kan begitu? Artinya ada hematuria, dia saat kencing merasa sakit, ya wah ini terjadi gangguan di saluran perkencingan. Gangguan saluran perkencingan kan banyak. Nah, setelah itu apa yang Komang lakukan? Selanjutnya yang lakukan pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan suhu tubuh, denyut jantung, pulsus, respirasi, dan juga CRT, dok. Dan juga pemeriksaan seperti sistem saraf, anggota gerak, sistem sirkulasi, reproduksi, pada kulit dan kuku juga dilakukan pemeriksaan. Terus? Selanjutnya masuk ke pemeriksaan lab. Nah, kemudian dari klinis ini kan lakukan karo pemeriksaan klinis tahapnya apa? Kalau pemeriksaan klinis ini yang pertama dari status present dulu, dok. Habis itu lanjut ke pemeriksaan klinis. Gimana urutan pemeriksaan klinis? Ini kan urutan diagnosa dulu. Tadi sudah saya tanyakan tentang penyakitnya, sudah ada pengetahuan. Sekarang bagaimana kita melakukan diagnosa, urutannya yang benar. Pertama, hewannya datang, melakukan anamnesa, lihat sinyalemen, kemudian Anda melakukan anamnesa. Anamnesa itu apa? Anamnesa itu menggali informasi dari owner mengenai mengapa anjingnya diperiksakan ke rumah sakit, dok. Pertanyaan dokter kepada klien tentang gangguan atau keluhan hewannya. Dari sana, Komang kan dapat data itu. Setelah dapat sinyalemen dan anamnesa, Komang sekarang melakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis urutannya apa? Pemeriksaan klinis dari yang pertama dari pemeriksaan status presentnya, dok. Pertama, status pasiennya. Kemudian dokter hewan, Komang melakukan inspeksi dulu, lihat-lihat kan? Lihat bentuk tubuhnya dia gimana, dia kan gitu. Setelah inspeksi, dilakukan palpasi, dok. Praksi, periksa-periksa gimana, apanya diperiksa? Yang pertama palpasi pada gimana palpasinya? Pada daerah, karena ini mengarah pada kasus sistem pergantian, maka dilakukan palpasi pada daerah abdomen, yakni pada VU. Ditekan mungkin PU-nya, diraba dan lain sebagainya. Dia merasakan ada kesakitan. Setelah itu diapakan? Selanjutnya dilakukan auskultasi. Auskultasi.
Terus? Eh, Eh, apa diperiksa? Pada auskultasi itu pemeriksaan seperti denyut jantung, Eh, respirasi. terus? Suara-suara di perut, suara-suara peristaltik dan yang lainnya. Dilihat itu Iya. pemeriksaan umum juga. Selalu melakukan adalah sinyalemen, anamnesa umum, anamnesa khusus kan, mengarah penyakit. Pemeriksaan klinisnya juga begitu. Jadi pemeriksaan umum dan khusus yang Anda curigai itu. Nah, setelah Anda melakukan pemeriksaan klinis, dihubungkan nih, Anda kan sudah dapat data nih, arahan ini kan untuk menegakkan diagnosa. Setelah itu Iya. apa yang Anda lakukan? Selanjutnya lakukan pemeriksaan lab, dok. Pemeriksaan labnya apa saja? Seperti pemeriksaan urinalisis, Terus? pemeriksaan darah, dan juga pemeriksaan sebagai diagnosa penunjang, yaitu pemeriksaan ultrasonografi atau USG, dok. Belum ke sana. Ini biar urut dulu. Anda kan ada kecurigaan dari signalemen, anamnesa, pemeriksaan klinis. Sudah ada kecurigaan mengarah ke gangguan saluran perkencingan. Gangguannya ini apa? Kita kan belum tahu nih. Ya, ada gejala klinisnya, hematuria, kencing sedikit berdarah, waktu kencing dia mengejan kesakit. Kan Anda dapat data itu. Jadi ada kecurigaan Anda ada gangguan di perkencingan. Sekarang untuk melihat gangguan perkencingan, pemeriksaan labnya adalah berarti di kencing itu diperiksa, yaitu urinalisisnya, kan begitu? Nah, dari urinalisis Anda dapat apa? Di sana kita bisa lihat apakah di darah itu pH-nya mengalami peningkatan atau penurunan, dan juga apakah ada kandungan proteinnya, kreatinin, dan juga keton pada urin apakah ada. Gitu. Dari hasil Anda apa yang Anda dapat di sini realnya? Kalau yang peroleh dari hasil urinalisis itu kandungan darahnya dia ada, dok, pH-nya juga pada pH 7,0. Proteinnya juga dari hasilnya, dan juga ketonnya, dok. Ada ya, sudah mengarah. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Dilakukan identifikasi secara mikroskopis, dok. Anda lakukan enggak itu? Tidak, dok. Diambil urinnya, dilakukan identifikasi mikroskopis, dilihat di sana ada apa gitu kan. Kadang ada serpih-serpihannya bisa dilihat secara mikroskopis kan. Iya, dok. Ya. Oke, lanjutannya terus apa yang Anda lakukan lagi? Setelah itu lakukan diagnosa penunjang melalui bisa menggunakan ultrasonografi ataupun ronsen. Anda periksa darah dulu, darah rutin Iya, untuk pemeriksaan melihat darah rutin. status umumnya dia. Di samping itu juga melihat tanda-tanda yang berhubungan dengan kasus gangguan perkencingan ini, kan gitu. Iya, dok. Kemudian Anda melakukan diagnosa penunjang dengan USG. USG. Dari USG terlihat apa? Kalau dari yang diperoleh pada vesika urinaria itu terdapat gambaran hiperekoik, dok, yang mengarah pada kalkuli pada vesika urinaria. Jadi gambaran USG-nya jelas, dia ada kalkuli di sana. Kalkulinya dia besar, kecil, satu apa serpih-serpihan kecil? Kalau dari pemeriksaan yang diperoleh besar, dok. Jadi besar ya. Jadi sana. Setelah itu apa kesimpulan Anda? Untuk kesimpulannya bahwa anjing yang didiagnosa menderita terdapat kalkuli pada vesika urinaria.
Nah, di positif dia, di pinitif dia ada urolit, ada kalkuli, di fisika urinaria. Kan itu dijelaskan kepada klien bukti-buktinya ini. Itu. Kemudian langkahnya apa? Penanganannya. Sekarang kan baru diagnosa. Penanganannya? Penanganannya bisa dilakukan dengan pembedahan, Dok. Penanganannya harus langsung pembedahan apa gimana? Apa bisa gimana penanganan itu? Kalau ada batu pada fisika urinaria kalkuli. Kalau Cara penanganan. dilihat dari hasil ini, mungkin lebih ke penanganan secara pembedahan, Dok, karena dilihat dari ukuran batunya yang cukup besar. Batunya karena udah besar, tapi kalau tidak, cara penanganan yang standar itu apa? Penanganan batu atau kalkuli pada fisika urinaria. Kalau bisa dengan obat dulu, bisa kemudian di plasing, kan itu ya, kalau kecil. Bisa enggak? Jadi penanganan bedah pada kasus beginilah penanganan pada tahap terakhir itu ya. Kalau kalkulinya sudah besar, kemudian sudah sering kambuhan, kemudian sudah dilakukan penanganan dengan obat-obatan tidak bisa, harus dilakukan pembedahan ya. Nah, kemudian pembedahan yang Anda lakukan, kan sekarang lakukan pembedahan nih. Kemudian insisi yang Anda lakukan di mana? Insisi pertama di daerah ventral abdomen, yakni dari kulit. Habis itu dari mana ke mana, selebar berapa insisinya? Kalau ini insisinya dilakukan pada ventral abdomen. Ventral abdomen itu kan panjang. Ya, 3 jari di bawah umbilikus. Terus? Habis itu dilakukan pada 3 jari di bawah umbilikus, benar. Bukan untuk OH itu. Bedanya insisi untuk OH dengan insisi PU ini gimana? Gimana, Bang? Jadi insisinya tidak boleh ngawur itu. Prinsip insisinya, insisi sekecil mungkin, dekat dengan organ populasi kan gitu. Nah, sekarang insisinya biar ini kan mencari PU nih, fisika urinaria. Nah, kemudian titik orientasi insisinya di mana? Kira-kira mana lebar kan gitu. Gimana? Gimana dokter hewan insisi sistotomi ini? Kalau sistotomi gimana? Halo? Sistotomi di mana insisinya? Kalau sistotomi di ini kan pembedahannya apa nih? Pembedahan apa? Laparotomi. Apa yang dilakukan? Laparotomi. Laparotomi itu apa? Laparotomi itu tindakan pembedahan yang membuka rongga abdomen. Membuka rongga. Ini juga laparotomi, tapi yang spesifik Anda lakukan ini sekarang kan mau membuka fisika urinaria. Fisika urinaria disebut apa? Untuk membuka fisika urinaria disebut sistotomi. Kalau Anda melakukan sistotomi, titik orientasi insisi kulitnya di mana? Kira-kira kemarin Anda kerjakan di mana? Kan beda dengan OH.
Kalau OH ya patokannya umbilikus, 3 jari di belakang umbilikus, insisi sepanjang 3 sampai atau 4 cm kan begitu. Kalau sistotomi dia sama apa ke depan apa ke belakang? Ke depan atau ke Sistotomi ke belakang, Dok. lebih ke belakang, lebih ke kaudal dia dari insisinya kalau Anda melakukan OH. Kemudian apa bedanya insisi pada hewan jantan dan hewan betina? Kalau sistotomi. Kalau sistotomi pada hewan betina dilakukan kalau pada hewan jantan itu karena ada penis di bagian abdomen, jadi dilakukan di sebelah kanan atau kiri penis itu, Dok. Sedangkan pada hewan betina bisa di tengah-tengah. Tengah-tengah, itulah tengah-tengah. Jadi di ventral midline mohon maaf, Dok, suaranya dokter hilang. Suaranya hilang. Halo. Macet-macet, Dok. Oh, macet-macet. Okay. Ya. Oke. Insisinya lebih ke belakang ya, lebih ke kaudal ya. Iya, Dok. Ya. Nah, setelah dilakukan insisi, Anda cari apa? Yang pertama, linea alba. Setelah insisi dilakukan di linea alba, pada peritoneum juga, dan juga PO dikeluarkan, dieksplorasi, dikeluarkan, dan juga setelah dikeluarkan pada operasi yang nanti yang lakukan fiksasi pada VU dengan menggunakan metode stay suture, biar vesika urinaria tidak kembali pada rongga abdomen ketika melakukan insisi pada vesika urinaria. Insisi dilakukan pada vesika urinaria itu dilakukan pada daerah yang sedikit terdapat pembuluh darahnya, Dok, agar menghindari pendarahan yang berat. Setelah dilakukan insisi, dieksplorasi untuk mencari batu yang ada di dalam vesika urinaria. Setelah itu ketika batu sudah ditemukan, batu dikeluarkan, dan setelah itu dilakukan flushing, bisa langsung melalui pada insisi vesika urinaria, dan juga bisa juga dilakukan pada melalui urin kateter yang dipasang untuk memastikan tidak ada batu yang masih pada vesika urinaria. Setelah itu ketika sudah dipastikan tidak ada batu yang tertinggal, lakukan penjahitan, Dok, pada vesika urinaria, yakni pada submukosa dan juga pada lapisan muskularis, dengan jahitan pada submukosa itu menggunakan yang gunakan pada kasus ini menggunakan pola jahitan casing, sedangkan pada muskularisnya menggunakan pola jahitan Lambert. Apa pola jahitannya? Halo? Untuk pola jahitannya pada submukosa vesika urinaria yang menggunakan pola jahitan Lambert, casing, Dok, sedangkan muskularisnya menggunakan pola jahitan Lambert. Apa tujuannya jahitan itu? Tujuan pola jahitan casing dan Lambert ini karena bentuk jahitannya yang melipat, sehingga pada organ-organ yang berlumen untuk mencegah terjadinya kebocoran, Dok, dan juga mencegah terjadinya luka pada menempelnya luka dan pada jaringan yang diinsisi gitu. Karena organnya nih organ berlumen dan di dalam abdominal
Jadi bekas lukanya ini biar melipat ke dalam lumen sehingga tidak menyentuh organ-organ yang lain yang ada di abdominal sehingga tidak akan terjadi adesi nanti gitu ya. Nggih, Dok. Ya, setelah dilakukan itu gimana caranya Anda memastikan bahwa PU-nya itu biar tidak bocor? Untuk memastikan agar VU tidak bocor bisa dilakukan dengan flushing sekali lagi, Dok, melalui urin kateter. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Ya, pastikan tidak ada rembesan yang keluar ya dari jahitan. Setelah itu baru dijahit, ditutup kapum abdominalnya. Nggih. Oke. Nah, terus setelah Anda selesai operasi, apa yang Anda sarankan? Yang sarankan yang pertama ada beberapa hal yang nggih. Halo, Dok. Kepada klien apa yang Anda sarankan? Kan sudah selesai nih operasinya. Nggih. Ya. Yang pertama yang sarankan itu mengenai pakannya, Dok. Pakan yang diberikan harus memenuhi nutrisi pada anjing dan juga karena kasus urolithiasis ini kasus yang sering kambuh sehingga pakan perlu diperhatikan. Ini urolit batu atau urolithiasis ini pada saluran perkencingan terutama pada PU ini sering kambuhan. Ini yang perlu Anda garis bawahi pada klien. Jangan sampai nanti klien tidak mengerti Halo, Dok. Ya. Itu yang perlu Anda tekankan ya. Nggih, Dok. Ya, karena operasinya ini sering kambuh. Jadi ya dia sering terulang dia. Ini yang perlu Anda garis bawahi. Setelah itu operasi sudah selesai, kliennya sudah puas. Jadi Anda tinggal sebagai dokter hewan menarik ongkos pi-nya biar lebih enak gitu loh. Ya, harus dilakukan. Ya, ini dasar urutan melakukan penanganan kasus itu saya pertanyakan dari awal, diagnosa, terus penanganannya pasca operasi. Itu. Ini ada pertanyaan dari temannya nih. Coba dibaca itu. Bisa dibaca? Nggih, bisa, Dok. Ya. Selamat pagi, apakah pertimbangan menggunakan benang polyglycolic acid atau Vicryl? Setahu saya karena terdapat rongga pada benang ini dapat menjadi tempat menempelnya bakteri. Gimana? Yang jawab nih, Dok. Ya, langsung. Yang pertama, kenapa memilih benang polyglycolic acid? Vicryl itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih benang untuk jahitan. Yang pertama itu harus memiliki tensile stretch yang tinggi. Nah, pada polyglycolic acid ini tensil dan stretch-nya sangat besar sehingga dapat menahan luka yang baik hingga proses penyembuhannya selesai, Dok. Yang kedua, kenapa memilih benang polyglycolic acid ini? Karena benang ini merupakan salah satu benang absorbable yang sifat reabsorpsinya itu lambat sehingga maksimal pada saat proses penyembuhan. Dan untuk mengenai terkontaminasi bakterinya, mungkin menurut Tiang, karena Tiang melakukan jahitan
ini pada submukosa sehingga tidak menembus mukosa, sehingga hal tersebut dapat menekan terjadinya kontaminasi pada benang yang digunakan. Mungkin itu jawaban dari Tiang, Dok. Oke, ya pemilihan benang ini harus ada pertimbangannya. Karena ini diperlukan pikril benang yang ini lebih kuat, lebih tahan lama dibandingkan dengan yang catguard ya. Karena ini diperlukan kekuatan benang kemudian lebih lama. Ya, termasuk absorbable, itu tidak masalah. Oke, ya. Oke, Komang. Kemudian pesan terakhir, Komang, gimana selama menangani kasus ini? Mungkin kalau pesan dari saya untuk pemilik, mungkin khususnya untuk pemilik-pemilik anjing yang memang kasus-kasus seperti ini memang sangat sering dijumpai, Dok. Mungkin lebih memperhatikan pola pakan anjingnya agar anjingnya sehat, terhindar dari penyakit-penyakit seperti ini, mungkin seperti itu, Dok. Dan seandainya terdapat anjing yang menunjukkan gejala-gejala seperti yang Tiang paparkan, mungkin bisa langsung dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan penanganan agar tidak menimbulkan efek yang lebih buruk lagi terhadap anjing tersebut, Dok. Oke, lebih cepat dibawa ke dokter hewan, lebih bagus. Jadi batunya biar tak terlalu besar. Kalau kecil tidak bisa diplasing, bisa dicuci, tidak perlu harus operasi. Kemudian lebih awal dilakukan perubahan pola pakan. Begitu ya, tetap harus lebih awal konsultasi ke dokter hewan. Oke, jadi apa manfaatnya nih kasus ini bagi Komang mengerjakan kasus? Kira-kira dari keilmuan dan lain pengalaman dan sebagainya. Mungkin manfaatnya dari pengalaman, Dok, mungkin lebih yang pertama lebih meningkatkan percaya diri Tiang dalam menangani operasi. Walaupun operasi dilakukan bertiga, tapi cukup memberi pengalaman yang sangat luar biasa, bisa menangani kasus yang notabene bisa dibilang ini merupakan kasus yang cukup berat, Dok. Oke, jadi dapat menangani kasus dari awal, dari anjingnya diagnosa, kemudian penanganannya, kemudian perawatan pos operasinya, Anda sudah dapat pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar Anda untuk melakukan pembedahan yang sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Jadi tetap sebagai dokter hewan harus kerja sesuai dengan standar. Standar diagnosanya gimana, standar penanganannya gimana, standar pasca operasinya. Tidak boleh dilewat-lewati ya. Itu yuk kira-kira. Terima kasih Komang. Jadi sudah ujiannya hampir 50 menit ini. Ujian saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal sebagai dokter hewan. Ilmunya ini nanti bisa dikembangkan ke yang lebih luas. Kemudian kalau berpraktek pada hewan kecil, ini bisa menjadi dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan diagnosa, penanganan, operasi, dan pasca operasi. Oke, sebagai akhir kata, saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi Santis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Semoga sesi ujian ini bisa memberikan manfaat buat dokter hewan. Jadi kompetensi dokter hewan. Terima kasih, saya tutup.